Sobat Jati, bersama Radio Kampus Polkes Jati, kita sehat dan cerdas. Di siang hari ini dengan padatnya ibu kota dan juga kita sekarang ada di kota Bekasi ya, yang lumayan padat dan juga panas. Pada program siaran kali ini kita juga ditemani memiliki kunjungan dari Poltekkes Makassar yang bertujuan untuk studi tiru. Bolehlah kita sapa dulu ya. Tamu kita yaitu ada Bapak Direktur Poltekkes Makassar, Dr. Rusli, spesialis farmasi rumah sakit apoteker. Selamat siang Bapak. Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Rusli tidak sendirian ternyata Sobat Jati, juga ditemani dengan Wadir 3 Poltekkes Makassar, Dr. Rudi Hartono, SKM MK. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Jati, kita mungkin langsung saja nih untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada tamu kita. Mungkin dimulai dari Bapak Dr. Rusli. Jadi Bapak, kira-kira tujuan Bapak ini, kan kita tahu bahwa ini merupakan kunjungan studi tiru. Boleh dong Pak kasih tahu ke Sobat Jati, studi tiru itu apa sih? Karena kita jarang ya ngedengar studi tiru apa. Biasanya kita mendengarnya studi banding atau enggak student exchange. Kok ini ada yang baru studi tiru? Bapak boleh dijelaskan studi tiru itu apa Bapak? Oke, baik Sobat Jati. Alhamdulillah kami berkunjung di sini dalam rangka studi tiru. Artinya sesuatu yang bisa kita tiru dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 atau biasa disebut dengan Polkes Jati, nantinya akan kita bisa implementasikan nanti di Poltekkes Makassar. Nah, itulah tujuan daripada apa yang disebut dengan studi tiru. Intinya seperti itu. Kalau misalnya itu mungkin Sobat Jati masih ada yang bingung ya. Kira-kira sama nggak sih Pak studi tiru sama studi banding itu sendiri? Oke. Studi banding kita membandingkan. Jadi tujuan kami ke sini adalah studi tiru. Ada beberapa yang bisa kita ambil yang disebut dengan studi tiru. Beda dengan studi banding, kita membandingkan antara satu program dengan program yang lain. Kalau studi tiru, kita melihat apa yang bisa kita ambil di sini sebagai unggulan, sebagai hal-hal yang baik untuk kita tiru, kemudian kita implementasikan. Itulah perbedaan antara studi tiru dan studi banding. Oke baik, terima kasih Bapak mengenai, berarti Sobat Jati udah tahu nih ya, studi tiru sendiri ini berbeda dengan studi banding. Bahwa studi tiru ini merupakan kita melihat apa yang unggul di tempat yang kita datangi atau kunjungi dan dapat diimplementasikan di tempat kita sendiri. Oke, terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya kepada Dr. Rudi. Iya, untuk yang selanjutnya itu kira-kira kegiatan apa aja sih yang dilakukan mahasiswa Poltekkes Makassar? Terima kasih Sobat Jati. Terima kasih atas pertanyaannya, adik-adik sekalian. Kegiatan di mahasiswa di Poltekkes Makassar itu pada dasarnya bersama. Cuman kami datang ke sini tadi dari arahan Pak Direktur untuk studi tiru. Salah satunya itu melihat kegiatan kemahasiswaan di sini. Yang ya ini bagian dari hal yang baru dari mahasiswa, karena kami akan terapkan juga di Poltekkes Makassar. Jadi ini hal yang positif yang kita di Poltekkes Makassar belum ada, tapi kita akan tiru ini, akan menjadikan Poltekkes Makassar juga mahasiswanya bisa mengelola ini. Dan lagian kami juga akan membuka program studi promosi kesehatan Pak ya. Jadi mungkin akan jadi mix ya dengan adanya itu, sehingga ada yang mengelola ya. Walaupun salah satu UKM kami di Poltekkes Makassar itu ya adalah LPM, Lembaga Pers Mahasiswa. Nah, itu yang kami ini kan untuk ke arah situ juga, karena itu berhubungan dengan komunikasi dan sebagainya. Saya kira itu dari kami. Kira-kira di Poltekkes Makassar sendiri itu promosi kesehatannya akan luncur kapan ya Pak? Karena ini Silemkerma masih tutup ya, tapi dalam waktu dekat ini akan dievaluasi 2 tahun penyelenggaraan PTKL
yang ada sekarang ini, yang lagi booming ya, bahwa ini selalu ada kecenderungan bahwa kok kita terlalu dibatasi ya. Nah, tapi mudah-mudahan dengan adanya PPKL itu akan menjadi kemudahan buat kami untuk mengusulkan promosi kesehatan. Kita sudah usulkan setahun yang lalu, tapi saat ini masih tertutup. Jadi mudah-mudahan kita terbuka dalam waktu dekat ini sehingga kami juga bisa mengimplementasikannya. Iya, siap. Selanjutnya Kak Kensa bisa lanjut. Berarti informasi yang terbaru ini tujuan Bapak datang ke Poltekkes Jakarta 3 sendiri karena Poltekkes Makassar ini akan membuka program studi promosi kesehatan di sana. Terus kalau misalnya kayak gitu Pak, ada nggak sih Pak di kemahasiswaan atau di Poltekkes Makassar ini mengenai koperasi mahasiswa? Yang pastinya kan koperasi pasti yang kebutuhan mahasiswa itu, yang melengkapi kebutuhan mahasiswa. Bagaimana tuh Pak? Jadi sepertinya itu cikal bakalnya ada pada pramuka. Di pramuka itu mereka sudah punya salah satu seksi itu berhubungan dengan koperasi. Nah, ini bagian daripada kesejahteraan mahasiswa. Jadi di situ baju, dia punya embling dan sebagainya, itu yang berhubungan dengan seragam itu bisa didapatkan di situ. Kalau mereka di tempat lain kan mereka belum dia punya embling dan sebagainya kan tidak sama. Dengan kalau dia beli di situ kan otomatis dengan harga yang terjangkau mereka bisa mendapatkan yang sejenis, yang sama, dan untuk bisa mensejahterakan mahasiswa itu sendiri. Saya kira itu. Baik, itu pernyataan dari Pak Wadi 3. Kalau misalnya dari Bapak Direktur, bagaimana nih Pak? Apakah sama atau bagaimana mengenai koperasi mahasiswa? Ya, apa yang disampaikan Pak Wadi 3 pada prinsipnya seperti itu terkait dengan kemahasiswaan, karena memang kita memberdayakan kemahasiswaan seperti tadi disampaikan bahwa nanti akan dibuat koperasi mahasiswa untuk ya pertama mandiri, kemudian mahasiswa bisa sebagai cikal bakal entrepreneur. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa sampai mau dibuka koperasi mahasiswa. Berarti nanti untuk koperasi mahasiswa ini yang kelola akan mahasiswanya gitu Pak? Iya, betul. Oke. Sekarang kita lanjut buat nanya-nanya Bapak Direktur Poltekkes Makassar, yaitu ruang lingkup di Poltekkes Makassar itu ada apa aja ya Pak? Oke, baik Sobat Jati. Poltekkes Makassar adalah Poltekkes yang berada di wilayah tengah. Ya, sekarang ini Poltekkes Makassar mempunyai 8 jurusan. Ya, boleh saya sebutkan ada jurusan pertama farmasi, kemudian jurusan teknologi laboratorium medik, kemudian jurusan kesehatan lingkungan, jurusan kebidanan, jurusan kesehatan gigi, jurusan keperawatan, jurusan gizi, dan jurusan fisioterapi. Dan ada satu program studi kami berada di luar kampus utama, ya kurang lebih 3 jam lah. Kami punya 20 program studi dari 8 jurusan tadi. Jumlah mahasiswa dari 8 jurusan 20 program studi itu sekitar 4.100 lebih. Dengan SDM sumber daya manusianya kita itu untuk dosennya ada sekitar 202, tenaga kependidikannya ada 101. Jadi jumlah SDM Poltekkes Kemenkes Makassar ada 303. Salah satu yang menjadi ruang lingkup Poltekkes Kemenkes Makassar sampai saat ini, Poltekkes Makassar sesuai dengan arahan dari Pak Menteri dan Bu Dirjen terkait dengan transformasi kesehatan, terutama pada pilar kelima SDM kesehatan. Kami sekarang ini lagi membuat satu yang namanya magang PKL terpadu, artinya magang yang dimana mahasiswa kami masuk ke daerah
di mana daerah tersebut terjadi atau bermasalah kesehatan. Seperti sekarang ada di Kabupaten Bone, di mana Kabupaten Bone itu adalah salah satu kabupaten dengan angka stunting yang tinggi. Angka stunting yang tinggi. Kami punya kerjasama dengan Kabupaten Bone sejak 2021. 4 tahun kami kerjasama. Tadinya Kabupaten Bone adalah 5 besar dengan angka stunting tertinggi. Setelah kami 2 tahun, ini sudah masuk tahun ketiga, Kabupaten Bone sudah berada di luar 5 besar itu. Artinya kontribusi daripada mahasiswa kami kurang lebih 1.000 yang turun magang di Kabupaten Bone sekitar 1 bulan lebih, itu sudah memberikan kontribusi terhadap permasalahan kesehatan di sana. Nah, sekarang kami sedang turun ini, mau turun lagi nanti di bulan 8 ini terkait dengan itu, dengan permasalahan kesehatan itu ada 5, yaitu pertama permasalahan kesehatan stunting, kemudian yang kedua terkait dengan TB, kemudian KIA, PTM, penyakit tidak menular, dan penyakit menular. Nah, itulah 5 permasalahan kesehatan yang akan kami ingin membantu masyarakat di Kabupaten Bone, terutama kerjasama dengan Kabupaten Bone itu. Itulah kenapa sampai kami ingin melaksanakan atau menggaungkan transformasi kesehatan itu. Kira-kira akan ada rencana selanjutnya selain di Kabupaten Bone nggak, Pak? Nah, kami sebenarnya untuk magang yang kurang lebih sebulan dengan membawa konsep IPC, Interprofessional Kolaborasi dan Interprofessional Education, kami sudah melaksanakan 3 tahun sebelumnya di Kabupaten Rengkan dengan angka stunting tertinggi. Pertama, kurang lebih itu hari, kalau saya tidak salah, 30 lebih lah angka stunting tertinggi di Kabupaten Rengkan. Kami 3 tahun di sana, jadi kami ini sudah berjalan, nanti bulan 8 sudah 6 tahun. 3 tahun di Kabupaten Rengkan dengan angka stunting tertinggi. Setelah 3 tahun kami lepas, itu sudah di luar 5 besar angka stunting di Kabupaten Rengkan. Sekarang kita lihat lagi di mana angka stunting tertinggi di Provinsi Selatan. Kami kerjasama dengan Dinas Provinsi memberikan kita data terkait dengan angka stunting yang ada di Provinsi Selatan. Nah, salah satunya adalah Kabupaten Bone. Kabupaten Bone ini angka stunting tertinggi 5 besar. Nah, setelah kami 2 tahun dan masuk tahun ketiga, itu sudah berada di bawah di 5 besar itu. Nah, itulah sampai kenapa sampai magang interprofesional kolaborasi dan interprofesional edukasi itu menjadi unggulan daripada Poltekkes Kemenkes Makassar. Karena ya seperti tadi saya katakan bahwa transformasi kesehatan itu adalah membantu pemerintah dalam hal permasalahan kesehatan yang ada di daerah. Kira-kira untuk yang magang itu ada kriteria dari mahasiswa itu sendiri atau bagaimana? Nah, untuk mahasiswa yang D3 itu adalah mahasiswa yang pada semester terakhir, katakanlah dia semester 5, ya kita lakukan di semester 5. Kemudian untuk yang D4 sarjana terapannya di semester 7. Ya, kolaborasinya di situ. Jadi semua, jadi kurang lebih ada 1.000 dari 20 program studi itu turun ke di desa. Waduh, udah 4 pertanyaan nih Sobat Jati. Dikarenakan ada kendala waktu yang sedikit karena bintang tamu kita ini jadwalnya padat ya Sobat Jati. Jadi kita tutup saja dengan kesimpulan yang sudah kita dapatkan, Sobat Jati dapatkan, bahwa kunjungan dari Poltekkes Makassar ini merupakan kunjungan studi tiru, yang dimana studi tiru merupakan melihat apa yang unggul dan dapat diterapkan di tempatnya. Lalu dari tadi juga kita mendengar bahwa mengenai ruang lingkup Poltekkes Makassar, yaitu Poltekkes Makassar sendiri bertempatan di Kalimantan Tengah, Di daerah Sulawesi Tengah, ya. Indonesia Selatan. Selatan. Ya, Indonesia bagian tengah. Indonesia bagian tengah di Sulawesi Selatan. Seperti itu ya Sobat Jati. Nah, ternyata di Poltekkes Makassar ini dia memiliki 8 jurusan, yang dimana kalau misalnya di Poltekkes Jakarta 3 ini cuma ada 4 jurusan, di Poltekkes Makassar lebih banyak, ada 8 nih Sobat Jati. Yang pertama ada farmasi, lalu ada TLM,
teknologi laboratorium medis, lalu ada kesehatan lingkungan, ada kebidanan juga, terus ada kesehatan gigi, keperawatan, gizi, fisioterapi. Wah, kalau misalnya di Polkes Jati ini udah ada nih 4-4-nya. Masuk semua ternyata. Nah, dari 8 jurusan ini juga ada 20 prodi dengan jumlah mahasiswa sekitar 4.100 mahasiswa dan juga memiliki SDM sebanyak 103 dengan 100 tenaga pendidik dan 202 dosen. Nah, habis itu ternyata di Poltekkes Makassar ini juga banyak berkontribusi, terutama tadi juga dijelaskan ada di Kabupaten Bone. Ya. Kabupaten Bone ini ternyata mahasiswanya telah berkontribusi dari kurang lebih 2021. Yang awalnya di Kabupaten Bone ini memiliki jumlah stunting 5 besar. Setelah 2 tahun berkontribusi, waduh, ini kenaikannya bagus banget, lepas dari 5 besar. Nah, habis itu juga ada selanjutnya dari Poltekkes Makassar ini akan terjerumus dari membuka program studi baru, yaitu kita tahu promosi kesehatan. Sama ya, di Poltekkes juga baru ini, di Poltekkes Jakarta 3 baru promosi kesehatan. Tapi nggak apa-apa, kita baru tapi kita memiliki semangat yang berkoar-koar gitu, membara. Lalu mengenai koperasi, di koperasi Poltekkes Makassar juga ada di Pramuka, yang dimana menjadi salah satu yang mencukupi kebutuhan mahasiswa dengan harga yang terjangkau. Dalam hal ini membantu dan mensejahterakan mahasiswa. Seperti itu sahabat Sobat Jati. Ya, kita tutup dengan sedikit kata dari Kak Dina. Iya, terima kasih Sobat Jati untuk yang udah mendengarkan siaran kali ini. Udah dengerin juga tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Pak Direktur dan Wakil Direktur Poltekkes Makassar. Pasti makin nambah pengetahuannya mengenai Poltekkes Makassar gitu kan. Karena ini Poltekkes jauh banget kan, dari Bekasi ke Makassar gitu. Nyebrang pulau. Nah, betul, jauh banget kan. Mungkin aja bisa anak-anak Bekasi nih, Poltekkes Makassar emang ada kan gitu, nggak ada yang tahu gitu kan. Anak-anak Bekasi mulu gitu kan. Makanya pas banget Poltekkes Makassar nih kesini buat ngasih tahu beberapa cuplikan-cuplikan di Poltekkes Makassar yang bikin oh ternyata banyak juga dan bagus banget ya. Tadi ada 8 jurusan gitu dan di sini cuma 4. Keren banget pokoknya Poltekkes Makassar ya. Ternyata Poltekkes punya banyak saudara. Iya ya, banyak ya. Terus juga kita sebagai mahasiswa Promkes di Polkes Jakarta 3 ini, dan nantinya Poltekkes Makassar ini akan membuka program studi baru ya, yang itu promosi kesehatan mirip sama kayak kita. Bisa lah nanti kita kalau misalkan udah buka bisa kita ngobrol-ngobrol ya. Boleh lah Pak, ajak saya. Bisa ya, kita ngobrol-ngobrol lah sebagai mahasiswa Promkes gitu kan. Karena kebetulan untuk saat ini Promkes tuh masih susah ya, masih bingung gitu. Jadi karena orang jarang ada yang tahu. Iya, kalau mau nanya kemana gitu ya, bingung kan gitu. Oke, dari udah lumayan menemani Sobat Jati dengan semua pembahasan kita di sini mengenai Poltekkes Makassar, mulai dari koperasi, ruang lingkupnya, dan juga ada program magang tadi kan yang keren banget membantu Kabupaten Kabupaten Bone yang mengurangi angka stunting gitu kan. Itu keren banget. Itu bisa jadi pelajaran buat Sobat Jati di luar sana. Jangan takut ya kalau mau kayak mahasiswa, setidaknya aktif gitu, kayak ikut kayak gini kegiatan, kalian bisa bermanfaat juga untuk masyarakat gitu kan, karena kita tujuan untuk kuliah di sini untuk bermanfaat gak sih buat masyarakat gitu. Oke, gitu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup siaran kali ini, sampai jumpa lagi. Pantau terus Radio Kampus Polkes Jati bersama Radio Kampus Polkes Jati, kita sehat dan cerdas.